Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita bertandang atau singgah ke kantor Camat. Pasti mau bertemu dengan Pak Camat yang sudah tidak asing lagi ya, Bapak Muhammad Nawawi SSTP, betul nggak? Betul. Oh, betul. Kawan lama. Iya, itu bukan orang lain. Jadi banyaklah yang mau ditanya nih, yang mau diceritakan ini. Antara lain masalah pembangunan di Kecamatan Hinai. Jadi seperti yang kita ketahui, Kecamatan Hinai itu kalau nggak salah, kata dulu Pak. Iyalah, nanti salah. Itu salah pula. Terdiri dari 12 desa dan 1 kelurahan. Betul. Nah, desa-desa itu antara lain Desa Tempa, kemudian Batu Melenggang, Tamaran, Mukapaya, Tanjung Mulia, Sukadamai, Hinai Kanan. Kemudian ada lagi Desa Baru Pasar 8, ada Sukajadi, ada Pairnas. Kemudian ada Desa Perkebunan Tanjung Bui. Betul Pak ya? Betul. Kemudian 1 kelurahan, Kelurahan Kebun Lada. Jadi bisa dibayangkan dengan 12 desa dan 1 kelurahan, luasnya sekian lagi. Jadi rata-rata desa-desa yang ada di Kecamatan Hinai ini termasuk desa perkebunan apa desa apa? Desa perkebunan apa? Desa pertanian apa? Oh, rata-rata di sini termasuk yang paling besar tuh pertanian dan perkebunan. Jadi oke, saudara, untuk tidak memperpanjang waktu, ada yang mau saya tanya nih Pak. Tentunya kan sudah banyak yang Bapak buat. Yang kami dengar juga yang sudah ada ekspos di media juga banyak nih. Alamak. Namanya Pak Nawawi ini camat yang paling kreatif, tak betul enggak ini? Tahayul Bang. Ada lagi apa katanya? Tahayat Ketua betul. KSJ. Apa itu KSJ? Apa itu KSJ? Komunitas Sedekah Jumat. Kabupaten Langkat. Langkat. Ada lagi katanya Duta Tanja. Ini perlu kita tanya satu. Kenapa pula disebut sebagai Duta Tanja? Kenapa bisa jadi ketua KSJ? Apa yang dibuat KSJ? Kemudian program-program umum lah sebagai camat ya. Nah, ini kata saya. Jadi yang pertama Pak, saya tanya lagi Pak, apa saja lah kira-kira program inovasi yang sudah dijalankan di Kecamatan ini? Ya. Jadi ada beberapa program yang kami jalankan di Kecamatan ini Bang Budi, ya kan? Itu semua berangkat dari visi misi Bapak Bupati Langkat. Bapak Terbit Rencana Pengangin bersama Bapak Wakil Bupati Bapak Haji Sah Apandin Esa, yang mana menjadikan Langkat yang maju, sejahtera dan religius melalui pengembangan pariwisata dan infrastruktur yang berkelanjutan. Nah, berangkat dari situ kami di Kecamatan Hinai ini punya slogan Bang. Nah, slogannya Hinai Berinai. Hinai Berinai. Abang dulu pernah berinai waktu nikah nggak? Ya. Hinai. Ya. Tapi maksudnya di situ adalah mengambil makna filosofi Hinai itu sendiri, ya. Jadi Hinai Berinai ini singkatan doa dan harapan. Yang pertama, B, berprestasi, E, energik, R, ramah, I, indah, N, nasionalis, A, aman, I, iman, sehingga menjadi Hinai yang berinai. Ya, diharapkan Kecamatan Hinai ini dengan program-program kita nanti bisa seperti yang disebutkan tadi itu, disingkat menjadi Hinai yang berinai. Nah, jadi ada beberapa program yang selain program yang namanya rutinitas, memang sebagai camat itu di kecamatan lain juga ya sama rutinitasnya ya. Tapi kita di sini ada beberapa yang kita tonjolkan, yaitu pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan dan pengentasan permasalahan sosial. Nah, ini juga termaktub dalam misi Pak Bupati nih Bang. Nah, jadi yang pertama kita di sini ada namanya UPZ Hinai, Unit Pengumpul Zakat Kecamatan Hinai. Ya. Namun UPZ Hinai yang kita maksud ini berbeda dengan UPZ yang ada sebelumnya. Ya, UPZ biasanya kan memang
ada di masjid-masjid atau musola-musola ya, yang bergerak mengumpulkan infak sedekah masyarakat sekitar. Nah, UPZ Hina ini dia lebih besar lagi cakupannya, ya kan? Dan kegiatannya tidak hanya pada saat mau Lebaran Idul Fitri saja, tapi ya sehari-hari juga terus bergerak. Ngapain? Ya mengumpulkan infak sedekah masyarakat. Ada ketuanya, ya kan, diresmikan juga oleh Basnas. Nah, jadi infak sedekah itu kita buat untuk kegiatan sosial kemasyarakatan di Hinai. Seperti ada bedah rumah, bantuan pendidikan, bantuan kesehatan, dan lain sebagainya. Itu hasilnya udah nampak ya? Udah ada gerakannya, udah nyata ya? Ada. Nah, walaupun memang belum begitu besar, tapi sudah ada bentuk-bentuk nyatanya. Kegiatan-kegiatannya sudah bisa dilihat di media sosial kita. Nah, baru kita di sini masuk. Ntar Bang, abang kan jauh. Oh iya. Pasti haus. Iya. Biasanya kalau ada ketok-ketok pintu masuk minum, ya kan? Wah, ini teh jahe Bang Budi. Oh. Nah, di tempat Bang Jari ada teh jahe? Ada. Usul kan lah. Dia kopi. Oh, kopi ya? Kopi. Silakan ya, Pak. Iya. Nah, atau Bang Jari nanti nonton, awak usul Bang, supaya ada teh jahe juga di warung Bang Jari. Biasanya kan cakep-cakep ini kan di warung Bang Jari, ya kan? Bang Jari kirim salam ya. Ada oyong ya. Iya. Waktu minum jangan lupa buka masker, tapi kayak gitu. Nanti gini pula ya kan? Tes lah. Oke, lanjut nama. Oke, jadi tadi UPZ. UPZ. Ya kan? Ya, di UPZ itu kegiatannya jadi makin mengembang. Ya, tadi itulah ada bantuan pendidikan, bantuan kesehatan, dan lain sebagainya. Nah, terus kita di sini kebetulan saya juga merangkap sebagai ketua KSJ Langkat. Ya, jadi komunitas sedekah Jumat, ya kan, KSJ, komunitas sedekah Jumat Langkat. Ya, ini juga sama kayak UPZ, bergerak di bidang sosial kemasyarakatan. Ya, dia juga menghimpun dana infak, sedekah, bantuan yang tidak terikat dari pihak-pihak ketiga, para dermawan, para donatur, untuk dijadikan program di Langkat pada umumnya, di Hinai pada khususnya, gitu. Jadi termasuk apa juga? Bedah rumah juga. Bedah rumah juga. Nah, kalau misalnya bantuan pendidikannya gimana? Jadi kita mengutamakan di sini, mengkedepankan kolaborasi, Bang. Ya kan, ada istilah kami juga di sini HKI. HKI itu istilah kami di sini, Hinai kolaborasi. Wah, jadi istilah-istilah. Iya. Jadi contohnya misalnya di bidang pendidikan, kita bersilaturahmi dengan pihak-pihak yang memiliki kampus atau universitas atau sekolah tinggi di Langkat. Contoh misalnya sekolah, kita nggak sebut merek lah ya. Jadi kalau ada sekolah tinggi atau universitas di Langkat ini, kita silaturahmi, nanti kita koordinasi kira-kira bagaimana caranya. Ada nggak program-program yang bisa membawa anak Hinai khususnya untuk kuliah di situ ya. Di situ. Nah, nanti pihak kampus, oh ini ada program, caranya begini, syaratnya begini. Nah, carilah berapa orang. Nah, kita akan cari, kita akan rekomendasikan untuk belajar di kampusnya. Di sini juga ada. Ya itu beberapa hal yang Ambil minum lah. Ya. Tegang kali. Bingung Pak. Jumpa Bang Budi ini siapa yang nggak Kayak tegang ya kan? Nah, jadi itu beberapa contoh yang mungkin sedikit berbeda. Ya Paling kan? kita sering ketemu ya, tapi kok kaku ya. Lain Bang. Auranya beda ya. Karena aura Bang Budi ini semenjak di channel cakep-cakep nih, Alah. makin apa dia? Makin naik. Naik. Jadi kalau ketemu Bang Budi ini kita harus betul-betul siap. Kalau nggak siap, ya siap-siap lah kan gitu. Oke, lanjut. Ya, apa lagi kira Bang? Itu, Oh, itu tadi udah ya? nah, itu sekilas. Ya, kalau yang lain-lain tuh rutinitas, ya kan, rapat-rapat apa itu kan biasa. Nah, dulu gini, macam dulu. Itu dari nama tanda tuh ya. Tanja, ya. Jadi awam gitu. Yang namanya tanda itu apa? Kemudian kenapa pula Pak Nawi buat yang jadi duta tanda? Enggak sih, burung berkicau misalnya kan gitu kan.
Kenapa mesti Pak Nawi dan siapa yang apa namanya itu? Menobatkan. Menobatkan itu siapa gitu kan? Iya. Karena dia yang mempopulerkan. Iya itu, nanti kita dengar dari dia sendiri. Kira-kira kayak mana nih? Rupanya sebelum ini nggak populer rupanya dia gitu kan? Kira-kira gitu. Kurang, mempopulerkan gitu kan? Tujuannya supaya apa? Ini supaya itu kita dengar. Iya. Jadi gini Bang. Ini iseng-iseng aja apa? Paling gitu kan? Ya. Ini berangkat juga tidak lepas dari visi misi Bapak Bupati. Yang mana ingin membangun pariwisata. Jadi kita berpikir ya, pariwisata di Langkat ini banyak hal yang bisa kita buat sehingga menarik perhatian orang untuk datang ke Langkat. Masuk wisata budaya. Ya, nah salah satunya dari mungkin dari wisata alam, religi dan lain sebagainya. Barangkali kita juga kita mau mengangkat dari segi budayanya. Nah, tanja ini adalah ikat kepala, ya kan, ciri khas bangsa Melayu. Hiasan kepala, ya kan, bangsa Melayu. Nah, kebetulan kita tahu Langkat ini kan bumi Melayu nih. Nah, jadi kira-kira lah kalau orang ke Langkat mau pulang bawa cenderamata, kalau abang berpikirnya apa? Ya, sukanya Makanan kan, kuliner ya kan? Ya karena memang kita tahu kita masih terkenal dengan namanya dodol. Ya mungkin ada makanan-makanan lain, halua, manisan. Nah, itu tetap kita jaga, tetap kita kembang. Nah, hari ini kita selain itu kan perlu kita tambahkan lagi nih, apa kira-kira ikonnya? Nah, kalau kita berkunjung ke tempat saudara kita di Jawa, misalnya di Jogja, nah, kita pulang rasanya nggak sah kalau nggak beli blangkon. Betul kan Bang? Ke Bali kayak si burung. Ada juga apa tuh blangkon? Udeng ya apa ya? Udeng. Nah, saudara-saudara kita di Jogja, di Jawa punya blangkon. Saudara-saudara kita di Bali punya udeng. Nah, dengan kita beli blangkonnya, udengnya, apa yang terjadi? Maka ekonomi di sekitar itu kan meningkat. Nah, banyak anak-anak yang bisa kuliah, bisa sekolah karena laku blangkonnya, karena belangko udengnya, karena mungkin orang tuanya pengrajin blangkon, pengrajin udeng. Nah, kita kepingin juga nih, kalau bisa di Langkat ada juga yang kayak gitu. Nah, ada juga Pak Nyaman, misalnya kalau ke Bali, ke Jogja tadi, kalau nggak beli itu berarti belum ke situ. Iya, memang kan kita yang berarti ini mau diciptakan seperti itulah nih ya kan, kira-kira gitu ya kan? Arahnya ke sana. Nah, selain lagi memang ada dorongan dari kawan-kawan pengrajin tanja ini sendiri. Sudah ada beberapa kali event ya kan yang kita tahu di Langkat ini. Tapi mungkin tanja ini belum ada di hati masyarakat Melayu sendiri, khususnya di Langkat pun. Ya, jadi pengrajin tanja itu ngomong ke kita, "Bang, gimana ya Bang caranya supaya tanja ini punya tempat di Langkat ini?" Karena orang Melayu sendiri di Langkat ini pun banyak yang nggak tahu. Nggak tahu ya, mana yang lain nggak tahu ya kan? Iya, jadi sementara kami dari pengrajin tanja, ya kan, ini berharap bisa mendapatkan apa namanya istilahnya, rezeki atau ekonomi untuk meningkatkan ekonomi dari tanja ini. Sementara nggak punya tempat, bahkan pembelinya jarang ya kan. Nah, jadi dari situ kita terpikir kita mau bantu nih kawan-kawan pengrajin tanja. Caranya gimana? Ya kita boomingkan tanjanya. Ya, dikenalkan ya. Tapi ini bentuknya kok beda-beda memang gitu ya? Ya tanja. Ada macam-macam. Nah, nanti kita segmen khusus kalau dibuka terus di sini nanti nggak ada judul lagi. Iya. Kan gitu. Kita pun biar bisa kemari lagi. Oke, Bang Budi, Abang kan nanya nih. Ya. Ini bentuknya apa? Ini bentuk tanja nahkoda trong. Ini istilahnya ibunya tanja. Ini namanya takur tukang besi. Nah, nanti kalau abang tanya siapa yang make atau itu nanti segmen berikutnya ya. Oke. Ya. Yang jelas Bang, semua ini ada. Nah, ini namanya mahkota alam. Mahkota alam. Mahkota alam. Nah, Ini. yang ini namanya hiasan kepala berbentuk tanja, ini tanja kreasi, tanja wisata. Ini lebih simpel ya, simpel ya. Iya.
berarti Bang Tanjak ini bukan sembarang-sembarang dia bikin. Ya, tanjak yang sebenarnya itu ini Bang. Kenapa? Dia punya syarat, ya kan? Punya syarat. Tanjak itu punya syarat. Jadi, Nah, dulu waktu ini ingat juga nih waktu sunat dulu kan, kita suka apa tinggi ya. iya. Tanya juga dulu. Ada yang menyebutnya itu tengkulu, ya kan? Ada yang menyebutnya tanjak. Jadi balik tadi ke tanjak tadi, akhirnya karena ingin membantu kawan-kawan pengrajin tanjak supaya banyak peminat, supaya tanjak ini naik, ya saya belilah satu. Beli dulu satu, ya aku pakailah kemana-mana. Memang yang kurasakan pada saat aku pakai tanjak itu, aku seperti asing di negeri sendiri. Wah, kenapa begitu dipakai ketemu si burung lah kita bilang, ya kan? Dari mana? Macam mau kemana? Ngapain? Nah, karena memang pemakaian tanjak itu kan selama ini kan memang kita akui itu memang khusus di waktu-waktu tertentu. Nah, sehingga begitu kita pakai seperti ini, ada apa? Dari mana? Mau kemana? Nah, kan nggak ada apa-apa aku pakai itu. Nah, ya kita jawab juga lah, ya nggak ada dari mana-mana, hanya sekedar untuk membumingkan. Jadi saya kemana-mana membumingkan tanjak itu di Langkat ini lah khususnya, ya kan, dengan tujuan membantu agar tanjak ini naik namanya supaya pengrajin tanjak mendapatkan tempat. Nah, alhamdulillah ya kita mendapat dukungan dari beberapa pihak, ya kan, termasuk juga kita bilang dari pemerintah Kabupaten Langkat. Dari Bapak Bupati juga. Nah, apa buktinya? Setelah kita boomingkan tanjak ini, orang mulai mengenal. 2 tahun terakhir ini, Bapak Bupati melalui Pak Sekda itu mengeluarkan surat edaran pada saat HUT Langkat agar bertanjak. Nah, abang bayangin, ya, ada lebih kurang kita bilang, kalau saya nggak salah lah, kalau salah minta maaf nih bang, ya kan? Kita bilang lah, ada lebih kurang 10.000 pegawai. Mungkin ditambah lagi dengan dinas instansi-instansi lain, ya seperti BUMN dan BUMD yang mungkin yang ada di sekitar Langkat, kan ribuan tuh. Nah, di event Kabupaten Langkat itu diharapkan bertanjak, maka mereka mencari tanjak. Nah, pengrajin tanjak pada saat itu terkejut. Kok banyak nih orderan? Kok tiba-tiba orang pada pesan tanjak semua ini? Tahu dengan Pak Nawi kan? Bukan, enggak kita aja, banyak juga. Ya, kita kan salah satunya, Bang, ya kan. Pak Kades itu salah satunya. Dari mana? Jaring halus. Oh. Nah, jadi akhirnya pengrajin tanjak mendapat orderan yang berlipat-lipat dari biasanya. Bahkan, Bang, mereka ini nggak sanggup melayani permintaan, Bang. Karena mungkin kalau iya. yang barusan dibilang bang, memang yang kemarin itu kan, aku tuh mau beli habis. Pesan-pesan bang. Sampai akhirnya muncul pengrajin tanjak dadakan. Wah, karena mungkin dinasnya ini butuh tanjak. Pada saat dia datangin si Polan, nggak sanggup, karena semuanya mau pakai tanggal 17 Januari kan. Nah, akhirnya mereka muncul sebagai pengrajin tanjak dadakan. Ya udah, mereka lihat bentuknya, mungkin mereka ikat segala macam, jadi. Jadi dengan keluarnya surat edaran Pak Bupati Langkat tadi, maka pengrajin tanjak itu mendapatkan barokah. Alhamdulillah, ini suatu perhatian dari Bapak Bupati yang sangat luar biasa kita bilang. Dari segi budaya tadi, untuk mengangkat pariwisata kita, kan gitu. Ini tanggapan Ibu Kadis pariwisata gimana? Bagus. Bagus ya? Bagus. Nyambut juga lah ya? Sangat menyambut. Jadi sudah ada beberapa tempat wisata yang ditetapkan sebagai tempat wisata di Langkat ini. Alhamdulillah, Bu Kadis untuk daerah hilir ke sana ya, merekomendasikan salah satunya tanjak sebagai cenderamata. Minum dulu. Oke, buka masker bang. Oke, untuk kawan-kawan mungkin yang mau mencari tanjak, ada tempat khususnya. Kalau di Hinai sekitarnya, di Tanjung Pura itu di toko Salam Peci. Kalau ke medsos lah, kan ini jangkauannya tak di mana-mana. Ke medsos siapa kira-kira dulu? Kalau di medsos sejauh ini memang banyak orang langsung ke saya.
Di online juga ada, itu di toko Maya Peada ada online, tapi jarang orang melalui online. Jadi Ya toko apa tadi? Salam Peci. Salam Peci Tanjung Pura. Itu yang jelas. Dia ada itu apanya Pak? Ada media sosial? Nggak ada. Nggak ada ya? Kalau di sini di Desa Mukapaya, Oh, bisa buka apa ya? di Ana Taylor. Taylor. Ya, namanya Ana yang punya tempat pengrajinnya itu. Jadi baru 2 itu aja. Dari situ orang pesan, nanti kita kirim. Mungkin Pak Camat ada kegiatan lagi. Ada lagi mau tanya nih. Nah, lagi, nggak apa-apa, lanjut. Nggak ada terakhir nih. Aku juga si Mamat. Jadi Pak Camat nih gini-gini, dia nih YouTuber juga. Adalah tokoh yang dari ciptakannya, namanya si Mamat. Nah, ini kan kita mau tahu juga. Apa latar belakangnya kok jadi si Mamat? Habis itu tujuannya apa? Pasti ada nih tujuannya. Jadi gini, pertama ini perkara hobi nih Bang. Kebetulan saya hobi kali memang di media sosial. Karena dari pendidikan dulu, saya ini memang geraknya memang di humas aja. Publikasi, dokumentasi gitu ya. Nah, si Mamat ini hadir karena ketertarikan saya dengan media sosial hari ini. Bisa menyampaikan informasi-informasi kepada masyarakat, ya kan? Nah, saya mencoba menyampaikan informasi kepada masyarakat dengan cara lain, yaitu dengan cara komedi edukasi. Jadi si Mamat ini adalah karakter ya, yang di dalamnya itu seorang anak muda yang kita bilang lah, apa istilahnya tuh, tengil apa cemana tuh, kreak atau cemana ya? Kreak. Tapi di dalam cerita itu akibat ketengilannya, kreaknya itu muncullah apa namanya, informasi-informasi yang boleh dilakukan dengan yang tidak boleh dilakukan gitu. Jadi untuk menginformasikan program kita di Hinai, contohnya mengajak orang untuk keluar dari PKH apabila dia sudah mampu. Ya ada itu kontennya. Ya ada. Nah, jadi kita senang dia masih mau di situ aja. ya, jadi kita buat komedinya, kita share dengan tujuan maksudnya supaya Sadar lah. kalau ada masyarakat penerima PKH yang memang dia sudah mampu dan sudah layak untuk keluar dari PKH itu, mudah-mudahan dengan melihat konten itu tersentuh hatinya, terus dia dengan sadar, rela dan ikhlas keluar dari program PKH sehingga bisa dimanfaatkan untuk orang lain. Atau program lain seperti pencegahan COVID-19. Nah, juga kami sampaikan dengan pengemasan komedi gitu Bang. Jadi pingin menyampaikan informasi dengan cara lain saja gitu. Ah, satu lagi nih, tinggal aja Pak Camat. Nah, Yang mengangkat Pak Camat jadi duta Tanjak ini siapa? Nah, Nah, ini takutnya kepala desa aja. Enggak. inilah kebongkar rahasia jadi ini Bang. Nah, aduh, pertanyaannya buat terbongkar rahasia. Enggak, siapa namanya? Jadi gini Bang, sebenarnya supaya isu Tanjak ini lebih greget, kubuatlah istilah duta Tanjak, ya kan? Yang hari ini duta Tanjak itu sebenarnya menjadi brand atau merek. Nih, ya kan? Jadi duta Tanjak ini strategi supaya apa namanya? Booming dari itu ya. Biar menjadi perhatian. Duta Tanjak, duta Tanjak, duta Tanjak. Nah, jadi dutanya. Apa? Iya, jadi orang tadinya bertanya, kau duta Tanjak siapa yang ngangkat? Gue bilang sama kawan-kawan, aku nggak ada yang ngangkat. Iya, jadi kok berani-beranian bilang duta Tanjak? Kenapa? Salah rupanya. Aku bilang, aku kan bilang merek kita. iya. Jadi ada orang yang komplain, gue bilang gini aja lah, kalau kalian komplain, kalian karateker kan aja, gue bilang. Tapi carilah siapa yang ngasih SK, nggak ada. Kan ini istilah aja, kayak dia. Kenapa dibilang burung? Iya. Coba. Kenapa dia memang nama dia di Facebook? Nama aslinya siapa coba? Ricky Amsal. Nggak kenal orang. Nggak kenal. Loh, Taunya kenapa nih kok dibilang burung? Karena suka bekicau. Akhirnya dibilang Ricky burung. Iya kan? Nah, kayak aku. Kenapa aku membilangkan diriku duta Tanjak? Karena pada saat itu kurasa yang jadi gila, ada orang bertanjak tapi nggak gila. Memang iya dia. Ya kan? Ada orang yang bertanjak waktu itu tapi nggak gila. Aku hari ini gila bertanjak, ya kan? Jadi kemana-mana pakai tanjak, kemana-mana pakai tanjak, ya kan? Maksudnya apa? Cuman untuk memperkenalkan. Jadi aku buatlah duta Tanjak supaya makin merangsang orang untuk apa nih?
Tanja nih, Duta Tanja nih. Nah, jadi itu hanya sekedar merek saja, tapi alhamdulillah akhirnya ada juga satu lembaga, ini dia, ya kan, yang memberikan saya penghargaan. Nah, jadi setelah mereka cermati, mereka amati, ternyata mereka juga tertarik, akhirnya memberikan saya piagam penghargaan sebagai dalam pengembangan alam dan tamadun Melayu Langkat. Nah, sebagai pengurus besar Duta Tanja. Negeri Langkat. Iya, MBN. Nah, yang awalnya itu hanya merek, hari ini memang udah kejadian menurut versi MBN. Nah, ini kan versi sebagai Duta Tanja Kabupaten Langkat. Nah, tidak sah. Tidak sah nih sejak tanggal 15 Maret 2020. Iya, itu dia. Jadi, kalaupun hari ini ada orang mau menjadikannya Duta Tanja, kita lebih senang. Jadi Duta Tanja ini nggak mesti, Bang. Jadi itu memang cita-cita kita. Kita nggak mau sendirian. Jadi Pak Kades Jaring Halus juga itu awalnya kemari. Kemari kita diskusi, ya kan? Karena kita ya diskusinya kemari, ya kan? Terus dia juga punya semangat, kita motivasi. Alhamdulillah di Jaring Halus itu sudah memproduksi juga Tanja. Gitu, ada juga. Jadi ini Bang, harapannya ke depan nanti. Ya, harapan ke depan, apa terakhir lah, Pak Camat. Iya. Gimana harapan Pak Camat ke depan, baik sebagai camat maupun sebagai Duta Tanja. Oke. Jadi harapannya ke depan nanti Tanja ini di Langkat memang dikenal juga oleh masyarakat banyak, masyarakat luas, sehingga Tanja ini bisa menjadi salah satu ya Bang, bukan artinya bukan Tanja saja, menjadi salah satu ikon yang akan dibawa pulang oleh pelancong yang ada di luar sana yang datang ke Langkat. Nah, sehingga ini menjadi sumber pendapatan baru, ekonomi kreatif bagi masyarakat Langkat. Nah, kalau sudah bangkit ekonomi, maka masyarakat Langkat bisa sejahtera. Itu. Jadi itu harapannya, Bang. Bawanya mudah, Ini saya makan, guys. jadi kan nggak besar-besarnya. Simple, bisa dilipat lagi kan. Jadi kalau abang bawa ke Jepang kan gampang masukkan. Boleh. Dapat satu. Oke lah. Terima kasih saudara-saudara sekalian, para pendengar, para netizen. Bincang-bincang kita dengan Camat Inai. Nanti kita sampai sini, nanti kita lanjut lagi. Ada cerita lagi yang baru, perkembangan baru. Kira-kira apa tuh Pak Teman? Masalah desa-desa dan lain-lain sebagainya. Iya. Iya benar. Biar pemirsa tahu. Ya. Yang jelas apa namanya? Like and subscribe. Iya. Klik. Ini udah kita siapkan nih Bang. Ya, kapan dia datang? Ya mana tahu nanti Pak Presiden datang ke Langkat ya kan? Itu gara-gara udah pernah jadi itu, makanya dia sih jadi apa yang sebelumnya. Iya. Jadi nanti sekali lagi. Ini kalau ada perkenalan kita datang lagi. Iya. Siapkan juga nanti kita. Iya. Gitu kan. Abang datangnya mendadak. Awak pun bingung tadi. Oke lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.